Bab 99 Tulang Roh Lain. Dari cairan beracun yang dulunya adalah spirit sage Sinian peringkat 72, Tang San melihat tulang roh cahaya berwarna pelangi yang berkilauan. Pada penampilan tulang roh ini, Tang San merasakan ledakan ketakutan. Bagaimana dia tidak takut? Jika Sinian telah menggunakan kekuatan tulang roh ini sebelumnya, bahkan tanpa menggunakan rohnya, Tang San masih tidak akan mampu menahan kesenjangan kekuatan roh yang sangat besar di antara mereka, serta tulang roh ini. Tang San tahu dia beruntung. Jika bukan karena perawatan Dewi Keberuntungan, mungkin dia sudah menjadi mayat sekarang. Sinian benar-benar meremehkan Tang San, dengan kekuatan peringkat 72-nya, praktis tidak terpikirkan untuk menggunakan tulang rohnya di Tang San. Bahwa dia langsung menggunakan kemampuan roh ketujuhnya sudah cukup berhati-hati. Jika Tang San tidak memiliki kemampuan mata setan ungu untuk menghancurkan semua ilusi, jika dia tidak memiliki undangan Yama yang mematikan secara kejam, jika bukan karena Sinian tidak berusaha sekuat tenaga. Jika salah satu dari ini hilang, maka Tang San akan mati sekarang. Pakaian Tang San sudah basah oleh keringat dingin. Dia mematahkan ranting dari samping, dengan hati-hati menarik keluar tulang roh itu. Pada saat dia memindahkan tulang roh itu, cabang di tangannya praktis benar-benar terkorosi. Dia mengeluarkan cadangan air segarnya yang selalu disiapkan dari jembatan 24 cahaya bulan dan mulai mencuci tulang roh itu. Apa yang tidak diharapkan Tang San adalah bahwa tulang roh yang tampaknya sangat mempesona ini tidak terinfeksi oleh racun apapun, bahkan ketika itu disentuh oleh air tawar, tulang itu akan langsung berguling, tanpa meninggalkan setetes pun. Layak menjadi harta tak ternilai di antara tulang roh. Setelah beristirahat sebentar, keterampilan surga misterius Tang San agak pulih. Menggerakkan tangan kanannya, dia menggunakan tangan giok misterius untuk mengambil tulang roh. Saat tulang roh jatuh ke tangannya, dia segera merasakan sensasi yang sangat aneh, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Terutama ketika Tang San menggunakan tangan kirinya untuk menyentuh tulang roh, energi yang terkandung di dalamnya tampak semakin ingin memasuki lengan kirinya. Tang San percaya bahwa selama dia menggunakan sedikit pun keterampilan surga misterius sebagai panduan, dia akan segera menyatu dengan tulang roh ini. Bagi Spirit Masters, apakah ada sesuatu yang lebih menarik daripada tulang roh? Bahkan sebagai orang dengan dua kehidupan, saat ini Tang San tidak bisa menahan denyut nadinya dari percepatan. Tangannya sedikit gemetar hanya karena memegang tulang roh. Di dalam hatinya, sebuah suara terus-menerus mendesaknya untuk segera menyatu dengan tulang roh, sebelum terlambat. Jika dia menyelesaikan fusi, Tang San akan menjadi master roh dengan dua tulang roh. Satu tulang roh lagi akan seperti satu kemampuan lagi yang bisa menyelamatkan nyawanya atau mungkin memusnahkan musuh. Meskipun Tang San tidak bisa melihat kemampuan macam apa yang mungkin diberikan tulang roh ini padanya, dia bisa yakin bahwa tulang roh ini jelas bukan barang biasa. Orang mungkin mengatakan bahwa tidak mungkin tulang roh menjadi umum. Tulang roh adalah bahan khusus yang mungkin muncul setelah kematian binatang roh. Setelah Tang San pernah mendengarkan penjelasan lengkap Grandmaster tentang kegunaan dan kesulitan dalam memperolehnya, dia menghubungkannya dengan pengetahuannya dari dunia sebelumnya. Samar-samar dia merasa bahwa keberadaan tulang roh setara dengan relik Buddhis di dunia lamanya. Hanya tulang roh itu yang merupakan peninggalan dari binatang roh. Semakin tinggi budidaya binatang roh, semakin besar kemungkinan tulang roh muncul. Tapi hanya binatang roh 100.000 tahun yang bisa menjatuhkan tulang roh dengan kepastian 100%. Ini adalah alasan penting lainnya mengapa cincin roh 100.000 tahun selalu berada di urutan teratas daftar hal-hal paling langka di benua. Ketika seseorang dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh binatang roh 100.000 tahun, tidak hanya seseorang dapat memperoleh cincin roh 100.000 tahun yang sangat kuat, pada saat yang sama seseorang juga dapat segera memperoleh tulang roh dari binatang roh 100.000 tahun. Sayangnya, binatang roh 100.000 tahun benar-benar jauh, terlalu langka. Dalam seluruh sejarah dunia guru roh mereka hanya muncul beberapa kali. Tang San menarik dua napas dalam-dalam satu demi satu, dan berhasil dengan susah payah menekan D, E, S, I, R, E untuk menyatu dengan tulang roh ini. Mengepalkan giginya, dia menyimpannya di dalam dompet 100 harta karunnya. Dia tentu saja tidak segan-segan untuk menyatu dengan tulang roh. Alasan dia tidak terburu-buru menyerapnya adalah karena ajaran Grandmaster. Tulang roh memang barang berkualitas tinggi, tetapi seperti cincin roh, tulang roh yang berbeda akan memiliki efek yang berbeda untuk master roh yang berbeda.
Meskipun tulang roh akan jatuh setelah kematian seorang guru roh, selama guru roh masih hidup, itu tidak dapat diganti. Dengan kata lain, jika seorang guru roh menyatu dengan tulang roh, maka, seperti cincin roh, itu akan mengikutinya sepanjang hidupnya. Dalam hal ini, tulang roh bahkan lebih kuat daripada cincin roh. Masih ada metode untuk melepaskan cincin roh, meskipun dengan harga tidak akan pernah bisa mendapatkan cincin roh lagi. Misalnya, jika 9 cincin judul Douluo melepaskan salah satu cincin rohnya, maka dia tidak akan pernah bisa lagi mendapatkan cincin roh ke-9, dan hanya akan menjadi roh Douluo 8 cincin. Oleh karena itu, metode untuk melepaskan cincin roh hanya bersifat teoritis. Tetapi tulang roh hanya akan jatuh di bawah satu keadaan, kematian guru roh. Kalau tidak, mereka tidak bisa menyerah. Awalnya ketika Grandmaster mengajar Tang San, dia mengatakan bahwa meskipun tulang roh itu bagus, dia harus memilih satu yang cocok untuknya. Jika dia tidak jelas tentang efek tulang roh, dia tidak boleh mengasimilasinya dengan tidak sabar. Kalau tidak, mungkin saja dia akan menyia-nyiakan salah satu dari 6 slot tulang rohnya. Seorang ahli teori seperti Grandmaster secara alami tidak akan salah, tetapi bagi Spirit Masters daya pikat tulang roh terlalu besar. Jika bukan karena tekad kuat dan tekad Tang San yang teguh, mungkin dia akan menyatu dengannya begitu dia mengenalinya. Bahkan tulang roh yang kurang akan memiliki efek tertentu, dan memilikinya selalu lebih baik daripada tidak memilikinya. Jangankan Master Roh biasa, bahkan gelar Douluo mungkin tidak memiliki tulang roh, apalagi 6. Meskipun racun dalam undangan Yama kuat, setelah dilepaskan ke dalam darah, ia akan kehilangan efeknya setelah meninggalkan darah. Oleh karena itu Tang San tidak perlu khawatir tentang genangan hitam yang dulunya si Nian akan berdampak besar pada sekitarnya. Beristirahat sejenak, Tang San tidak berani tinggal lama di sini. Siapa yang bisa mengatakan apakah orang Akademi Sinar Matahari Biru selain si Nian akan menyebabkan masalah darinya? Setelah kekuatan fisiknya agak pulih, Tang San segera meninggalkan hutan. Mengingat keselamatannya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mendesak mata setan ungu untuk mengamati sekelilingnya sejauh penglihatannya diizinkan setelah meninggalkan hutan, sementara dia dengan hati-hati kembali ke kota surga Do. Untungnya, hutan itu tidak jauh dari Heaven Do City. Setelah masuk, Tang San menahan perasaan hampa dari kekuatan rohnya dan dengan cepat kembali ke Akademi Shrek. Bahkan sebelum dia mencapai gerbang akademi, Tang San sudah bisa melihat Xiao Wu berdiri di sana, menunggu dengan cemas. Melihat Tang San, air mata mengalir dari mata Xiao Wu, dan dia melompat ke arahnya seolah-olah terbang. Setelah firasat buruk itu, pihak Akademi Shrek dengan cepat kembali ke akademi. Ketika mereka menemukan bahwa Tang San benar-benar tidak ada di sana, Xiao Wu segera tenggelam dalam kepanikan. Semua orang pergi mencari, hanya meninggalkan Xiao Wu untuk menunggu di sini. Akhirnya setelah menunggu sampai Tang San kembali, Xiao Wu yang sangat emosional berlari ke arahnya. Biasanya Tang San secara alami bisa menangkapnya, tetapi karena dia melemah sekarang, dia tidak dapat menahan serangannya. Saat dia berlari ke dada Tang San, keduanya jatuh ke tanah. Untungnya, fleksibilitas dan reaksi Xiao Wu luar biasa. Ketika keduanya hendak menyentuh tanah, dia mendorong dengan satu tangan, dan meskipun itu tidak menghentikan mereka jatuh, itu secara substansial mengurangi momentum mereka. Tubuh lembut yang harum mengalir ke pelukannya, Tang San hanya merasakan langit berputar dan tanah berputar, tetapi dia juga sama-sama merasa nyaman. Tanpa sadar, dia menarik Xiao Wu ke pelukan erat saat mereka jatuh. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan panas dan ketakutan yang sama. Meskipun dia berhasil menggunakan undangan Yama untuk membunuh si Nian, untuk mencegah si Nian menemukan sesuatu yang aneh, dia masih harus sepenuhnya menanggung ilusi mimpi buruk dari kemampuan roh ketujuh si Nian. Meskipun mata setan ungu telah mampu melihat kebenaran, teror dari ilusi itu masih belum sepenuhnya meninggalkannya. Memegang Xiao Wu, Tang San tidak bisa menahan adegan Xiao Wu dilecehkan oleh paman vulgar itu dari benaknya. Baginya, praktis tidak ada yang lebih menakutkan. Menarik Xiao Wu erat-erat, dia bahkan ingin memadukannya ke dalam dirinya sendiri, dengan hati-hati melindunginya. Xiao Wu juga dengan jelas merasakan perubahan suasana hati Tang San, dan aura terbakarnya sendiri sudah membuat denyut nadinya berakselerasi. Tapi ketakutan di hatinya bahkan lebih kuat daripada Tang San. Dia tidak menunggu lama, tetapi setiap detik telah menjadi semacam siksaan. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika sesuatu benar-benar terjadi pada Tang San.
Perpisahan singkat ini membuat keduanya sangat merasakan pentingnya satu sama lain di hati mereka. Kesadaran Tang San berangsur-angsur menjadi samar, tetapi lengannya masih erat di sekitar Xiao Wu, tidak berubah sampai dia benar-benar kehilangan kesadaran. Undangan Yama membutuhkan lebih banyak kekuatan internal daripada yang dia bayangkan. Apakah itu pikiran atau kekuatan internalnya, saluran pembuangan di Tang San telah mencapai tepi bahaya. Sekarang melihat Xiao Wu lagi, kembali ke gerbang akademi, hati yang tegang akhirnya rileks. Tubuhnya tidak bisa lagi menahan ketegangan kelelahan, dan menutup diri dari pelestarian diri. Tidak tahu berapa lama kemudian, ketika Tang San perlahan terbangun dari ketidaksadaran, dia sudah kembali ke tempat tidurnya di asrama. Kesadaran berangsur-angsur kembali, perasaan lemah telah meningkat pesat, kekuatan batinnya sudah agak pulih di bawah penyesuaian otonom tubuhnya. Perlahan bernapas melalui hidungnya, mendesak kekuatan internalnya untuk bersirkulasi melalui saluran energinya sekali, Tang San kemudian membuka matanya. Dia tidak terluka, dia hanya menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental dan internalnya, yang menyebabkan ketidaksadaran. Sekarang, setelah beberapa saat istirahat, dia sudah pulih sampai batas tertentu. Baru sekarang Tang San menemukan tangan kecil di tangannya, tentu saja itu adalah tangan Xiao Wu. Saat ini dia sedang duduk di sisi tempat tidur. Bersandar di sampingnya, tertidur lelap. Samar-samar dia bisa melihat bahwa matanya masih merah, dan wajah kecilnya yang lembut agak merah. Jalinan kalajengkingnya yang ramping tergantung di samping tempat tidur, dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar dari waktu ke waktu. Jelas, tidurnya tidak nyenyak. Melihat wajah yang lembut dan cantik itu, rambut hitam panjang itu, serta alis yang mengerut masih belum pulih dari ketakutan, Tang San merasa sulit untuk mengendalikan kelembutan yang luar biasa di dalam hatinya. Dengan lembut turun dari tempat tidur dan dengan lembut mengangkatnya, menggendongnya seperti sepotong kain muslin, dia menempatkannya di tempat tidurnya untuk membiarkannya beristirahat sedikit lebih nyaman. Entah itu karena Tang San bergerak terlalu lembut atau Xiao Wu terlalu lelah, tapi dia tidak bangun, hanya secara tidak sadar melingkarkan lengannya di lehernya dalam tidurnya, menolak untuk melepaskan apapun yang terjadi. Semuanya terjadi sangat alami, dan dia menarik tubuh lembutnya ke pelukannya, menutupinya dengan selimut. Tanpa menggunakan kultivasi untuk memulihkan kekuatan internalnya, tetapi dengan kehangatan di hatinya, dia sekali lagi tidur bersama dengannya. Tanpa jejak kekhawatiran, hanya kelembutan yang tak ada habisnya, alisnya secara tidak sadar menjadi halus, dan hatinya terhibur oleh kehangatan di dadanya, kehangatan damai yang belum pernah terjadi sebelumnya berkembang di tempat tidur sederhana. Di pagi hari, saat sinar matahari pertama menembus jendela, Xiao Wu bergoyang sedikit dalam pelukan Tang San. Mungkin karena saling pengertian diam-diam, keduanya membuka mata mereka secara praktis pada saat yang bersamaan, lalu dengan cepat menutupnya kembali pada saat yang bersamaan. Warna merah yang kaya menyebar di wajahnya, dan dia dengan canggung ingin melepaskannya, tetapi sekali lagi dipegang olehnya. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan tak satu pun dari mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Hanya detak jantung mereka yang secara khusus dipercepat. Mendengar suara langkah kaki mendekati ruangan, keduanya dengan cepat berpisah seperti burung yang terkejut. Tidak dapat menahan rasa malu, Tang San dengan cepat melompat dari tempat tidur dan mengenakan pakaian luarnya. Xiao Wu, apakah San kecil sedikit lebih baik? Ketukan terdengar, diikuti oleh suara Oscar. Tang San memandang Xiao Wu. Sekarang Xiao Wu sudah turun dari tempat tidur, tetapi tidak bisa menyembunyikan rona merah di wajahnya dengan cara apapun. Keduanya berhadap-hadapan, Xiao Wu menunjuk dirinya sendiri, lalu ke pintu, lagi ke Tang San, dan akhirnya ke tempat tidur. Pemahaman tanpa kata-kata membiarkan Tang San berbaring kembali di tempat tidur, sementara Xiao Wu menarik napas dalam-dalam. Menenangkan detak jantungnya, dia kemudian membuka pintu. Melihat Xiao Wu yang memerah, Oscar agak bingung, "Xiao Wu, bagaimana?" Xiao Wu berkata, dia masih belum bangun, tetapi napasnya sudah keluar. Seharusnya tidak ada masalah. Oscar memberinya pandangan yang sangat berarti, dan menyeringai, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biarkan dia tidur sedikit lebih lama. Aku akan pergi sarapan dulu. Tidak perlu pergi bersama. Oh, itu benar, Grandmaster mengatakan bahwa Tang San pergi temukan dia segera setelah dia bangun. Xiao Wu mengangguk cepat. Pada saat ini dia sangat ingin Oscar pergi dengan cepat, jadi dia bisa sedikit menenangkan suasana hatinya. Begitu Xiao Wu menutup pintu, Tang San duduk kembali dari tempat tidur.
Keduanya bertatap muka, dan Xiao Hu agak panik menundukkan kepalanya. Tang San berjalan ke sisinya, menggosok kepalanya, aku sudah baik-baik saja. Aku akan pergi mencari Grandmaster. Hanya setelah Tang San meninggalkan ruangan, suasana hati Xiao Hu berangsur-angsur tenang. Kedua tangan menangkup wajahnya, dia menemukan bahwa hal-hal yang tidak dapat dia lihat dengan jelas sebelumnya menjadi semakin jelas dalam pikirannya. Matanya yang indah menunjukkan pancaran dan resolusi yang agak luar biasa, dan dia memiliki sedikit senyuman. Dia memberi tempat tidur pandangan terakhir, lalu dengan cepat melangkah keluar. Grandmaster, ini aku. Ketika Tang San mencapai kamar Grandmaster, pintunya terbuka. Ada sarapan mewah yang diatur di meja Grandmaster. Grandmaster tersenyum sedikit, berkata, makan sesuatu dulu. Kita akan bicara setelah makan. Tang San tidak menolak. Dia belum makan apa-apa tadi malam, dan karena tidak pernah kekurangan nafsu makan, dia segera duduk dan mulai makan dengan sepenuh hati. Grandmaster tidak mengajukan pertanyaan apapun sementara itu, hanya diam-diam merenungkan sesuatu. Begitu Tang San menyapu bersih meja sarapan, Grandmaster menatapnya dengan tatapan penuh arti, berkata, apakah seseorang menyergapmu kemarin? Ceritakan padaku secara detail. Tang San tidak akan menyembunyikan apapun dari Grandmaster, dan dia segera mengangguk, berkata, itu adalah Xinian dari Blue Sun Xin Academy. Kulit Grandmaster tiba-tiba berubah, pupil matanya berkontraksi, kamu berbicara tentang Brutal Dream Xinian. Tang San mengangguk, ya. Sambil berbicara, dia berjalan mendekat dan menutup pintu dengan hati-hati, beberapa hal tidak boleh dilihat oleh orang lain. Ekspresi Grandmaster sangat tidak enak dilihat, alisnya menegang, apakah dia memiliki niat baik sehingga dia benar-benar akan membiarkanmu pergi. Xinian selalu dikenal luas sebagai orang yang kejam, dan selanjutnya menambahkan semangat khusus itu, apakah menyerang atau melarikan diri, keduanya cukup merepotkan. Dianggap sebagai sistem kontrol atipikal Spirit Master, dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia sudah mati. Aku membunuhnya. Tang San langsung menyampaikan hasilnya. Grandmaster tertegun, mengangkat kepalanya untuk melihat Tang San, kamu membunuhnya. Tang San mengangguk, terjadi seperti ini. Segera, dia memberikan narasi terperinci tentang apa yang terjadi padanya setelah dia meninggalkan Heaven Do Great Spirit Arena kemarin. Dia bahkan tidak menyembunyikan rahasia undangan Yama. Jika dia harus mengatakan siapa yang paling dia percayai di dunia ini, itu mungkin bukan ayahnya Tang Hao, melainkan Grandmaster. Dari sudut pandang Tang San, Grandmaster telah memberinya jauh lebih banyak daripada Tang Hao. Dia merasakan kasih sayang untuk ayahnya, tetapi kasih sayang dan rasa hormat untuk Grandmaster. Mendengarkan akun Tang San, Grandmaster tidak bisa menahan ekspresinya menjadi aneh. Ketika dia mendengar Tang San mengatakan dia telah mengambil tulang roh berwarna pelangi itu dari Xinian, dia hampir berteriak kaget, melompat dari kursinya. Melihat Tang San dengan sangat gelisah, dia bahkan agak gemetar. Keluarkan agar aku bisa melihatnya. Cepat. Grandmaster berkata agak tidak sabar. Tang San mengeluarkan tulang roh berwarna pelangi dari Wishful 100 Treasure Purse, meninggalkannya di tangan Grandmaster. Saat Grandmaster memegang tulang roh, detak jantungnya semakin cepat. Meskipun dia telah meneliti roh sepanjang hidupnya, ini masih pertama kalinya dia melihat tulang roh dengan begitu jelas. Dia belum pernah melakukan kontak sedekat itu dengan tulang roh bahkan ketika dia berada di klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Bagi Grandmaster, tulang roh seperti kehidupan kedua. Tidak ada yang akan dengan mudah mengungkapkan tulang roh mereka, dan menyimpan fakta bahwa mereka memilikinya di bawah kerahasiaan yang lebih ekstrim. Bahkan judul Douluo pun sama. Bahkan lebih sedikit orang yang akan membawa tulang roh pada mereka. Selama mereka mendapatkan harta yang tak ternilai harganya, siapapun akan langsung menyerapnya, meningkatkan kekuatan mereka. Grandmaster memusatkan perhatiannya pada tulang roh itu, di samping dirinya untuk waktu yang lama. San kecil, kamu benar-benar telah tumbuh. Mendesah pelan, Grandmaster dengan hati-hati dan sungguh-sungguh mengembalikan tulang roh ke tangan Tang San, menunjukkan bahwa dia harus segera memasukkannya kembali ke dalam dompet 100 harta karun. Menyingkirkan tulang roh, Tang San agak bingung menatap Grandmaster. Dia tidak mengerti mengapa Grandmaster akan mengatakan sesuatu seperti itu. Grandmaster menghela nafas, saat bertemu dengan tulang roh, kamu masih tidak melupakan peringatanku, dan tidak menyerapnya secara langsung. Ini sudah membuktikan bahwa temperamenmu sudah jauh melampaui orang biasa.
Sekarang aku juga akhirnya bisa dengan tenang membiarkanmu lulus setelah turnamen ini. Ada kerinduan di mata Tang San? Tidak, Guru, saya masih ingin terus belajar dari Anda. Tawa lepas dari Grandmaster, kamu sudah lama praktis sudah mempelajari apa yang bisa aku ajarkan padamu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah terus-menerus mengambil teoriku dan mengubahnya menjadi kenyataan. Ini juga yang paling aku harapkan. San kecil, Anda harus ingat, tidak peduli kapan, pertempuran nyata adalah yang paling penting. Jika bukan karena pengalaman pertempuran yang berlimpah, saat ini Anda mungkin sudah menjadi mayat. Saya tidak menyangka bahwa keterampilan mata misterius Anda benar-benar dapat menghancurkan roh mimpi brutal Sinian, dan kemudian senjata tersembunyi beracun itu juga. Saya pikir Anda juga harus menyadari betapa beruntungnya Anda dalam pertarungan kemarin. Hanya sedikit perbedaan yang akan mengubah Anda menjadi mayat. Petik 2. Tentu saja Tang San tahu. Apalagi tulang roh, jika Sinian tidak begitu kejam dan bersikeras menggunakan kemampuan rohnya yang tidak normal, jika dia hanya mengandalkan kekuatan, mungkin Tang San sudah mati. Dan kemudian Sinian bahkan memiliki tulang roh di atasnya. Ekspresi Grandmaster tiba-tiba menjadi serius. Jangan bicarakan masalah ini kepada siapapun lagi. Bahkan 7 iblis Shrek, Flander dan yang lainnya. Mimpi brutal Sinian telah hilang, tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Itu berarti 2 kali lipat untuk ini, tulang roh, jangan biarkan siapapun tahu tentang itu. Apa yang disebut, menjaga cincin giok menjadi kejahatan, aku tidak ingin kamu memprovokasi bencana mematikan karena itu. Mengerti. Tang San mengangguk, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Grandmaster, apa efek dari tulang roh ini? Grandmaster bergumam pada dirinya sendiri, dari mengamati penampilan dan auranya, tampaknya sangat bijaksana bagimu untuk tidak menyerap tulang roh ini. Karena itu tidak cocok untukmu. Tulang roh ini seharusnya berjenis permata, paling cocok untuk sistem tambahan. Spirit Masters dan Spirit Masters tipe ilusionis, pasangan yang sangat cocok untuk Sinian. Tapi kamu berbeda, kamu bukan kategori Spirit Master itu. Bahkan jika kamu menggunakannya, kemampuan yang akan kamu peroleh akan bernilai kecil, menambahkan properti juga tidak akan terlalu bagus. Tentu saja, itu masih jauh lebih baik daripada tidak memilikinya. Awalnya, alasan saya berulang kali memperingatkan Anda untuk tidak cemas menyerap tulang roh setelah mendapatkannya, adalah karena ini. Bahkan jika tulang roh ini tidak cocok untuk Anda, itu akan cocok untuk orang lain. Idealnya, Anda dapat menggunakannya untuk berdagang dengan tulang roh yang cocok untuk Anda. Oleh karena itu, meskipun tulang roh ini tidak cocok untuk Anda gunakan secara langsung, bagi Anda itu masih merupakan modal yang diperlukan untuk berdagang untuk sesuatu yang lebih cocok. Selama Anda dapat menangkap peluang, tidak akan ada keraguan untuk manfaatnya. Tang San tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu tulang roh seperti apa yang cocok untukku? Grandmaster berkata tanpa ragu sedikit pun, tulang roh tipe kekuatan dan tulang roh sistem tanaman. Tang San menatap kosong. Tulang roh sistem tanaman dia bisa mengerti, tapi mengapa tulang roh tipe kekuatan? Tang San telah menjadi murid Grandmaster selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia melihat keraguan di benaknya. Manfaat tulang roh sistem tanaman tidak perlu diragukan lagi. Adapun tulang roh tipe kekuatan, manfaat terbesar adalah untuk memperkuatmu. Pada saat yang sama, itu juga untuk mempersiapkan roh keduamu, melewati rute kekuatan, dan itu bahkan rute kekuatan yang paling kejam. Ingat apa yang saya katakan, apa kesulitan terbesar bagi roh kembar? Tubuhnya tidak mampu menanggung atribut tambahan dari begitu banyak cincin roh. Dan roh tipe kekuatan tulang akan membentukmu kembali selangkah lebih maju, membuatmu mampu menahan tekanan yang lebih besar lagi. Jadi seperti itu. Tang San sekarang memahami upaya keras Grandmaster, lalu pada jam berapa saya harus mengganti tulang roh ini? Grandmaster merenung, mengatakan, jangan tergesa-gesa, ini bukan sesuatu yang dapat Anda capai sendiri. Tulang roh benar-benar terlalu menarik untuk menjadi topik di dunia Master Roh, jika Anda tidak memiliki ancaman kekuatan yang cukup di belakang Anda tidak hanya tidak akan dapat menukar tulang roh yang cocok, Anda bahkan akan menarik kemalangan yang mematikan. Tunggu beberapa tahun. Jika Anda dapat bertemu ayah Anda, maka Anda dapat memindahkannya ke tanggal yang lebih awal. Dengan dia di sana, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Atau jika kamu bisa kembali ke Clear Sky School, dan mendapatkan dukungan mereka. Jangan berpartisipasi dalam pertandingan nanti.
Tidak cocok untuk berpartisipasi setelah kelelahan yang begitu besar. Lawanmu hari ini tidak kuat, yang lain cukup untuk menghadapi mereka. Adapun yang lain, katakan saja kepada mereka bahwa kamu memiliki kilasan wawasan kemarin dan pergi berkultivasi di luar kota untuk sementara waktu, dan hampir berlebihan, itu sebabnya Anda menghabiskan kekuatan roh Anda. Saya akan membantu Anda menutupinya. Meskipun Tang San agak tidak menyetujui kehati-hatian Grandmaster, dia tetap tidak akan melawan Grandmaster. Gurunya melakukannya demi dia, dan tidak ada salahnya untuk sedikit berhati-hati. Kualifikasi berlanjut, dan setelah ronde ke-10 selesai, tim yang berpartisipasi dalam kualifikasi Heaven Door City telah membuka keunggulan. Rekor Shrek Academy dari 10 pertarungan dan 10 kemenangan, membuat mereka jelas bersaing untuk posisi pertama. Masih ada beberapa tim yang telah mengumpulkan rekor identik. Itu juga 4 akademi unsur selain sekolah lapis baja gajah. Anehnya, selain menghadapi akademi lapis baja gajah di awal, akademi Shrek tidak bertemu dengan 5 tim akademi unsur lainnya. Tetapi akademi lapis baja gajah berturut-turut menghadapi 4 akademi lainnya, dan tanpa kecuali, kalah setiap kali. Sepertinya pertahanan mereka tidak berpengaruh. Sejauh ini, Akademi Shrek telah bersaing dengan 4 akademi elemen lainnya untuk posisi 5 besar, dan mereka semua masih memiliki rekor kemenangan yang lengkap. Tapi Akademi Lapis Baja Gajah sangat menyedihkan. Setelah 10 pertarungan dengan 5 kemenangan dan 5 kekalahan, posisi mereka hanya berada di tengah peringkat. Jangankan Akademi Lapis Baja Gajah sendiri, bahkan penyelenggara tidak mengharapkan hasil seperti itu. Hal ini membuat masing-masing tim di babak kualifikasi membuka jarak, dan grup pertama yang terdiri dari 5 tim memimpin dengan selisih yang lebar. Namun, pertandingan berikutnya tidak akan begitu mudah. Lawan ke-11 Akademi Shrek berasal dari 5 akademi unsur, Akademi Berkobar. Sebuah tim tangguh yang seluruhnya terdiri dari Spirit Masters tipe api. Pertandingan ini, karena pertandingan Shrek Academy dan Blazing Academy sebelumnya, tidak diragukan lagi menjadi titik fokus terbesar. Itu mengejutkan siapapun bahwa mereka diatur untuk panggung utama. Pertandingan masih belum dimulai, tapi tribun penonton sudah ramai. Setidaknya sepertiga dari penonton mengenakan hijau lambang dari seragam Akademi Shrek. Meskipun 5 akademi unsur sama-sama kuat, latar belakang akar rumput seperti Akademi Shrek lebih mudah bergema dengan penonton. Terutama ketenangan mereka yang luar biasa telah menyapu kota surga Dou dengan gelombang hijau. Momen ini tidak jauh dari saat mereka mendaftar, tetapi Akademi Shrek sudah menerima aplikasi seperti serpihan salju. Ini menunjukkan seberapa besar reputasi yang telah dibawa tim Shrek ke akademi mereka. Flander bahkan lebih senang karena keuntungan memenuhi baskom dan pot. Saat Grandmaster memperkenalkan Akademi Berkobar secara mendetail, ekspresinya jelas agak serius. Hari-hari ini dia terus-menerus meneliti kekuatan Akademi 5 Elemen, dan sekarang dia akhirnya memahami garis besar umum. Guru, kita akan keluar seperti biasa untuk pertandingan ini. Tang San berkata kepada Grandmaster. Apa yang dia sebut, seperti biasa, adalah dia, Dai Mubai, dan Xiao Wu, membawa serta 4 anggota cadangan. Grandmaster menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Kali ini lawanmu cukup kuat. Little Sun, kamu selalu bersaing akhir-akhir ini. Apakah kamu tahu mengapa Akademi Lapis Baja Gajah berturut-turut kalah melawan 4 akademi unsur lainnya? Tang San menggelengkan kepalanya. Dia telah memimpin tim untuk berpartisipasi dalam pertandingan setiap hari. Harus menganalisis keadaan pertandingan, serta menjadi andalan, dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Grandmaster berkata, awalnya saya tidak yakin, tetapi dalam beberapa hari ini saya telah mengamati pertempuran antara 4 akademi elemen besar lainnya dan Akademi Lapis Baja Gajah, dan saya sudah memiliki pemahaman yang samar tentang detailnya. Mereka juga menyembunyikan kekuatan mereka. Sepertinya aliran batas ekstrim sudah mulai menggunakan kekuatan untuk menebus kelemahan. Melihat tatapan Tang San yang agak heran, Grandmaster dengan cepat berkata, tidak banyak waktu, saya akan membuatnya singkat. Anda sudah menghadapi murid sekolah lapis baja gajah, mereka adalah tim aliran batas ekstrim yang khas. Di masa lalu tidak banyak perbedaan antara mereka dan 4 akademi elemen lainnya dalam kekuatan. Alasan mereka terus kalah kali ini adalah karena 4 akademi elemen lainnya telah mengubah gaya bertarung mereka. Meskipun mereka semua adalah Master Roh dengan atribut yang sama, mereka sudah mulai membagi pekerjaan. Dengan kata lain,
4 akademi elemen besar ini sepenuhnya menggunakan aliran batas ekstrim sesuai dengan metode seimbang. Apakah kamu mengerti? Tang San telah belajar di bawah Grandmaster selama bertahun-tahun, dan dia secara alami merasa paling mudah untuk memahami apa yang dia katakan. Kulit berubah, dia berkata dengan heran, "Guru, maksudmu, 4 akademi elemen besar lainnya juga mulai menggunakan kelas terpisah?" Itu benar. Akademi berkobar yang akan kamu hadapi memiliki serangan kekuatan elemen api, kontrol pertempuran elemen api, serangan kelincahan elemen api, dukungan elemen api. Mereka hanya tidak mengungkapkan ini ketika mereka menghadapi lawan yang lebih lemah. Hanya ketika mereka melawan Akademi Lapis Baja Gajah melakukan beberapa kekuatan mereka muncul. Itu sebabnya, bahkan jika murid utama Akademi Lapis Baja Gajah memiliki tulang roh, mereka masih tidak dapat menahan pemboman mereka. Akademi Berkobar dan Akademi Thunderclap sama-sama dikenal karena serangan mereka. Pukulan itu pasti seperti guntur seberat 5.000 ton. Itu sebabnya Anda harus lebih berhati-hati. Jika tampaknya tidak mungkin, saya lebih suka Anda kebobolan tanpa keras kepala. Bagaimanapun, ini hanya kualifikasi, tidak apa-apa, selama Anda melewati garis gawang. Tidak perlu khawatir tentang Flander. Mendengar apa yang dikatakan Grandmaster, Tang San mau tidak mau tenggelam dalam pertimbangan singkat. Serangan kekuatan elemen api, kontrol pertempuran elemen api, serangan kelincahan elemen api, dukungan elemen api, dia belum pernah menemukan tim seperti itu. Amplifikasi dan dukungan atribut yang sama, bahkan jika itu lebih sama, intensitas ledakan saat menyerang akan benar-benar menakutkan. Akademi Berkobar ini sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Guru, saya sudah memutuskan. Kami akan tetap keluar seperti biasa. Kata-kata Tang San tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Grandmaster menatap kosong sejenak, lalu mengangguk dan tersenyum, "Baiklah, lakukan sesukamu. Aku yakin kamu akan melakukannya dengan sangat baik." Terkadang, menyerah saat diperlukan juga merupakan jenis taktik yang sangat bagus. Tang San tahu Grandmaster telah salah memahami niatnya, tetapi dia masih tidak mencoba menjelaskan. Dia hanya tersenyum dengan tenang dan mengangguk kepada gurunya. Putaran pertama, panggung tengah, Akademi Shrek menghadapi Akademi Berkobar. Penyiar mengumumkan nama-nama tim yang masuk dengan suara keras. Tim di kedua sisi melangkah kering dengan kepala terangkat tinggi. Dalam sepersekian detik, seluruh penonton melonjak seperti lautan yang mengamuk, sorak-sorai naik dan turun, beberapa mendukung Akademi Berkobar, tetapi bahkan lebih mendukung Shrek. Akademi Shrek telah mengalahkan salah satu dari 5 akademi unsur, jika mereka juga bisa mengalahkan Akademi Berkobar, maka status mereka pasti akan naik selangkah lagi. Semua penonton menantikan momen ini. Dai Mubai masih berjalan paling depan, Tai Long dan Huang Yuan di sampingnya, di belakang mereka adalah Tang San, dan berdiri di sampingnya adalah Xiao Wu dan Jingling. Jiang Zhu masih berdiri terjauh di belakang seperti biasa. Seragam mereka tidak lagi hanya memiliki iklan, mencuci lebih sehat, tetapi masih memiliki lebih banyak logo. Mungkin karena efek iklannya yang luar biasa, tapi Flander sudah menemukan lebih dari 10 sponsor untuk seragam tim. Seragam itu tampak lebih meriah, tetapi keuntungan Akademi Shrek juga menjadi lebih besar. Cahaya samar-samar berkedip, mata Tang San menunjukkan jejak cahaya sedingin es. Kedua tangan terlipat di dadanya, diam-diam mengamati lawan mereka, sama-sama tidak tergesa-gesa berjalan ke atas panggung. 7 siswa Akademi Berkobar semuanya tampaknya seumuran, sedikit di atas 20. 7 orang, dalam formasi segitiga.